Ya, misi Mas. Maaf ganggu waktunya sebentar Mas ya. Iya. Boleh kenalan Mas? Boleh. Kenalin, nama saya Reski Roy Santosa dari mahasiswa Umpam. Ini dengan Mas siapa? Mas Indra. Mas Indra. Iya Mas, maaf ya mau ganggu waktunya sebentar, mau wawancara Boleh. tentang tugas kuliah, nggak apa-apa Mas? Boleh. Tentang apa tuh kalau boleh tahu? Tentang makna. Oh, makna. Iya. Duduk. Oh ya, makasih Mas. Mas Indra umurnya berapa Mas? Umur 24. Umur 24. Iya. Kesibukannya apa Mas? Kesibukannya sih lagi kuliah sambil kerja sih. Kuliah sambil kerja. Oh, kebetulan kuliah di mana Mas? Kuliah di Unindra. Tahu Unindra? Oh, Unindra. Kurang tahu sih Mas. Oh, Iya, jadi saya di sini mau wawancara Mas Indra mengenai dengan umur Mas Indra 23 ini apa sih makna hidup buat Mas Indra? Makna hidup ya. Bisa lebih terperinci lagi nggak pertanyaannya tuh? Oke, jadi makna hidup saya bisa jelasin di sini mengenai tentang motivasi Mas Indra untuk hidup, terus tujuan Mas Indra hidup tuh untuk apa, yang hal-hal penting deh. Kayak misalnya contohnya Mas Indra hidup tuh untuk membahagiakan orang tua, untuk apa gitu. Kalau boleh saya pegang nggak? Boleh. Kalau maknanya sih, makna hidup saya sih satu, bagian orang tua pasti lah ya. Kedua, bagian diri sendiri lah, harus achievement. Oke, yang ketiga kayaknya masih punya pacar nggak? Enggak. Oh enggak ya, bagian itu sih pasangan sih. Bagian pasangan. Oh iya. Soalnya saya udah bersuami istri. Oh, udah suami istri. Iya, jadi bagian pasangan. Oke deh Mas Indra, maaf ganggu waktunya ya Mas ya. Makasih banyak Mas ya. Oh udah. Makasih banyak ya Mas ya. Oke. Ya, makasih. Sorry Mas, ganggu waktunya nih. Saya ada tugas wawancara dari kampus. Saya boleh kenalan dulu. Saya Irwan Saputra dari mahasiswa Universitas Pamulang. Masnya sendiri siapa ya? Nama saya Fitri. Oh, umur berapa Mas? Kebetulan sekarang umur 21. Oh, 21. Kesibukan Masnya nih kerja atau mahasiswa? Kebetulan saya dua-duanya sih. Oh, kerja sama mahasiswa. Iya. Kalau boleh tahu mahasiswa di kampus apa ya Mas? Di kampus UT, Universitas Terbuka. Itu semester berapa sekarang Mas? Kebetulan sekarang masih semester 2. Oh, semester 2. Sama ini kerja. Mas kerja di mana ya? Kerja saya di BSD, jadi barista. Oh, barista coffee shop ya? Iya. Gini Mas, saya kan ada tugas kampus nih, mewawancarai warga sekitar tentang arti makna kehidupan menurut Mas itu seperti apa? Makna ya. Contohnya itu gimana ya? Kayak makna itu kan kayak arti atau tujuan dari hidup Mas di umur sekarang ini untuk apa sih? Motivasi sekarang ya? Iya. Motivasi saya tuh yang pertama tuh pasti beribadah ya. Iya, beribadah betul. Karena saya kan juga Islam. Terus yang kedua itu ngebahagiain orang tua. Ya, ngebahagiain orang tua karena kan semua kan kayak butuh doa dan dukungan orang tua juga buat menjalani hidup. Terus yang ketiga itu menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi ya bersosialisasi dengan orang-orang. Oh, seperti itu. Menurut Mas jadi kayak gitu ya? Iya. Tujuan pertama itu buat ibadah, yang kedua ibadah. orang tua. Ya. Tapi ada cita-cita nggak Mas kira-kira buat apa gitu yang belum tercapai? Yang belum tercapai ya, yang pertama sih ya pasti ngebahagiain orang tua sih. Oh, Untuk kita sih ya yang jadi orang sukses aja. ya udah. Oh baik Mas, ya udah segitu aja deh Mas. Iya. Mohon maaf ganggu waktunya ya. Iya. Makasih ya Mas. Bang, sorry Bang. Ya. Dengan Bang siapa nih? Saya Bang Sobri. Oh. Di Jenggot panggilnya. Saya Adit ya. Kenalin. Ini dari mana nih Bang? Ini saya dari mahasiswa Umpam. Saya pengen nanya nih Bang. Oh, boleh silakan. Makna hidup sendiri buat Abang tuh apa sih? Makna hidup yang dimaksud apa dulu nih sebelumnya nih? Biar mungkin punya gambaran nih. Makna hidup kayak Abang nih sehari-hari jualan begini itu buat apa? Oh gitu. Iya. Yang pertama gini, saya ini seorang pengangguran. Jadi apapun saya akan lakukan selagi itu halal. Yang penting anak bini saya itu bisa senang. Oh gitu. Gitu bisa makan, ya kan? Apaan aja yang ngojek, kerja bangunan-bangunan. Iya, berarti Kebetulan kerja lagi bangunan. kosong ya sekarang saya dagang. Oh gitu.
saya punya makna hidup yang dimaksud itu. Yang penting saya nggak nyusahin orang aja, gitu. Nggak nyusahin siapa-siapa. Biarinlah susah buat saya, gitu ya kan. Yang penting dari hasil jualan ini, ya kan ntar hasilnya bisa ditabung sedikit-sedikit buat makan, buat jajan-jajan anak lah. Yang penting anak bisa cengengesan lah, nggak nangis mulu minta jajan ya kan. Dia tahu bapaknya kerja begini, gitu. Terus kalau apa nih Pak bahasanya ya? Bingung lagi nih jadinya nih. Apa ya, Bang? Misalnya apa ya? Ya misalnya udah kagak ada kerjaan lagi ya udah dah. Dagang aja kita deh, gini aja deh. Ngelakuin apaan aja dah ya. Apaan aja lah Yang kita. penting halal lah ya. Halal intinya gitu. Kurang lebih gitu dah ya makna hidup Abang ya. Gitu. Terus kalau rezeki kan udah diatur apa yang Maha Kuasa ya. Ya. Setelah kita banting tulang kayak apa juga kalau emang belum dikasih mau bilang apa. Tapi kita duduk begini insya Allah ada rezeki. Bu, makaroni Bu. Ada deh Bang, itu aja berarti ya Bang. Oke. Ya udah Bang. Oh nggak ada lagi nih? Udah. Oh gitu dah. Ya, terima kasih ya Bang. Saya mohon maaf sebelumnya. Iya nggak apa-apa ya. Ya, makasih Bang atas waktunya Bang. Iya, makasih. Oke, terima kasih. Jadi buat tugas kali ini gue mau minta tolong customer reguler gue nih buat bersosialisasi lah gitu. Jadi dengan siapa? Sena, panggil aja Sena. Sena ya? Iya. Jadi gini nih, gue ada tugas kuliah bersosialisasi gitu sama masyarakat lah. Jadi materi yang gue bahas buat sekarang tuh tentang makna kak. Jadi sebelumnya lu tahu gak nih kayak pengertian makna itu sendiri? Makna yang gue tahu ya, mungkin makna sebatas cuman arti nggak sih? Arti dari sebuah kata aja nggak sih? Iya sih benar. Jadi maksud dari sebuah kata itu apa gitu kan, banyak tuh orang-orang yang kosakatanya dirubah tapi ya maknanya sama. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi gue lebih spesifikasi lagi nih buat bahas tentang makna ini nih. Mungkin lebih mendalam lah ya. Iya. Yang lagi viral mungkin makna kehidupan nih yang lu punya kuasa. Oh, yang kayak Lu di punya TikTok lah ya. Iya. Gimana Jadi, jadinya? Lu tahu gak kayak tentang makna hidup, tentang makna hidupan lu sendiri gimana sih gitu? Makna hidup yang kayak gimana dulu nih? Udah Jadi tahu gue kayak- makna hidup kan banyak tuh ya. Banyak pengertian sih. Iya. Buat orang-orang kan beda-beda tuh. Iya. Mungkin kayak tujuan hidup lu lah atau motivasi dari hidup lu gitu sendiri. Oh, jadi maksudnya makna kehidupan tuh kayak yang motivasi atau tujuan hidup yang bikin kita buat ngejalanin hidup gitu lah ya. Iyalah. Oh iya. Kalau makna kehidupan buat gue sendiri sih, gue lebih kayak mengedepankan yang komunikasi mungkin ya, makna kehidupan bersosialisasi gitu. Kayak lebih ke apa ya? Kalau makna kehidupan gue tuh untuk tujuan gue, motivasi gue tuh paling kayak ngebagiin orang tua sih. Iya Dan sih. itu udah termasuk kayak interaksi dengan orang tua, pendekatan gimana atau gimana pun cara bikin ya kedua orang tua gue tuh bahagia gitu kan. Iya sih. Jadi kalau menurut gue sendiri ya motivasi hidup gue ya orang tua memang. Makna kehidupan gue yang bikin kehidupan gue bermakna sampai sekarang pun ya orang tua gue. Berarti buat orang tua nih bang. Iya, Mungkin kalau kalau buat buat gua. lu sendiri kayak tahu tentang pekerjaan lu atau kehidupan lu sehari-hari bang? Kalau untuk makna kehidupan gue sehari-hari ya, Hah? pekerjaan juga bisa bikin hidup gue sehari-hari bermakna sih. Lebih ke mungkin interaksi sesama karyawan atau sesama ya kayak ada customer lah, atau kayak orang-orang yang biasa gue meeting bareng juga. Itu juga bisa bikin hidup gue bermakna sih, karena kayak gue kan orangnya suka sosialisasi. Kayak banyak orang baru lah Iya, gitu ya. kenal orang baru, sosialisasi. Jadi kayak gampang termotivasi juga lah kita dengan ngobrol satu sama lain, mau singkat ataupun panjang gitu sih kalau menurut gue sih. Oke, jadi udah spesifik banget nih bang. Kalau itu menurut gue sendiri ya, maksudnya ya kan setiap orang beda-beda lah kalau soal makna kehidupan. Ya kalau buat gue sendiri sih yang bikin kehidupan gue bermakna, yang bikin gue termotivasi ya jelas lingkungan sosial, keluarga, pekerjaan. Itu bener-bener yang mewarnai hidup gue banget lah sekarang, yang bikin gue termotivasi buat kedepannya jadi lebih baik gitu ya. Yaudah mungkin segitu aja sih bang. Iya. Makasih banget ya buat waktunya. Nggak apa-apa, Maaf ganggu. santai. Iya. Jelasin makna hidup lo buat dapetin 100.000 ini. Let's go. Kenapa bang, lo mau ikut challenge? Ya bang, mau bang, ini challenge apaan ya?
Nih, jadi challenge ini bang, lu cukup jelasin makna hidup lu nih bang, buat dapetin 100.000 ini. Oh ya mau bang, tapi gimana ya? Nah, lu sanggup nih berarti? Sanggup. Oke, jadi sebelumnya lu tahu gak bang makna itu apa bang? Nggak tahu bang, nggak tahu. Nggak tahu. Nah, jadi gue jelasin dulu nih bang. Jadi makna itu adalah arti atau pengertian dari sebuah kata atau kalimat bang. Nah, jadi makna itu ada dua bang. Nah, ada makna denotatif sama makna konotatif. Oh iya bang. Nah, jadi yang pertama itu makna denotatif bang. Makna denotatif itu adalah makna yang memiliki arti yang sebenarnya bang. Iya. Nah, mau tahu contohnya bang nih, misalnya nih makna denotatif contohnya tuh kayak kembang desa bang. Tahu kan kembang desa? Tahu. Kalau makna denotatif itu kan berarti arti yang sebenarnya. Berarti itu kembang yang ada di desa bang. Nah, kalau yang kedua itu ada makna konotatif bang. Oh konotatif. Kalau makna konotatif itu adalah makna yang memiliki arti ganda. Arti ganda. Iya, atau makna kiasan. Nah, contohnya kayak kembang desa lagi nih bang. Kalau tadi kan di makna denotatif itu kembang yang ada di desa. Nah, kalau makna konotatif itu berarti kembang desa itu adalah gadis yang paling cantik di desa itu bang. Oh gitu, ya bang, ngerti bang. Ngerti ya? Nah, jadi di challenge ini lu cukup jelasin makna hidup lu aja nih bang buat dapetin 100.000 ini, gimana, sanggup gak? Sanggup bang, sanggup. Oke, coba jelasin makna hidup lu. Izin megang mic-nya bang. Oke, boleh. Ya kalau bagi gue sih bang ya, makna hidup gue sih, gue percaya bahwasannya hidup tuh seperti roda berputar bang. Kadang tuh kita di atas, kadang di bawah. Jadi gue inget bang waktu dulu gue lulus sekolah. Saat gue lulus sekolah tuh gue di antara teman-teman gue tuh yang paling cepat dapat kerjanya gue bang. Gue baru lulus langsung dapat kerja. Gila, gue berasa paling di atas banget bang. Gue kerja, alhamdulillah kerjanya enak, gajinya lumayan bang. Tapi karena gue terlena bang, jadi hidup gue di atas, gue terlena. Akhirnya di saat ada covid bang, semua di PHK, itu gue jadi kaget bang. Otomatis gue turun, gue jatuh ke paling bawah bang. Gue berasa nggak ada apa-apanya lah bang. Gue berasa hidup gue hancur gitu bang. Soalnya nyari kerja di pas covid itu susahnya minta ampun bang. Di saat gue baru lulus sudah langsung dapet kerja, jadi gue nggak tahu bang caranya nyari kerja kayak gimana. Gue udah jor-joran. Tapi di saat gue jatuh bang, teman-teman baik gue itu nggak tahu bang pada kemana. Lupa sama gue. Setelah gue bantuin dia buat cari kerja, bahkan gue bantuin buat ikut program prakerja bang. Saat ada prakerja bang, program baru, maksudnya sistem baru, gue minta buat nanya nih gimana solusinya supaya gue bisa daftar lagi. Dia kagak ngasih tahu bang, dia malah ngejelekin gue, ngerendahin gue. Yang tadinya gimana ya, kayak nggak tahu bang gue. Gila. Dan sekarang gue mikir bang, kalau misalkan gue gini-gini terus nih bang, gue jadi nggak tahu bakal kayak gimana. Gue bakal di bawah terus, jadi gue jor-joran, gue mati-matian nyari kerja bang. Dan alhamdulillah sekarang gue udah dapet kerja lagi bang, udah enak bang. Ya gila, jadi gue semakin percaya sih bang bahwa makna hidup gue tuh ya seperti roda berputar bang. Kalau misalkan kita lagi di atas sih, kalau bisa jangan terlena, jangan sombong lah bang lah. Iya, gue takutnya kayak gue di saat nanti kita jatuh ke bawah, kita pasti udah merasa diri kita nggak berguna, diri kita nggak ada apa-apanya gitu bang, kita nggak bisa bangkit kayak gitu bang. Jadi gue pesen sih buat temen-temen juga, termasuk gue juga sih, pesen ke diri gue sendiri, kalau roda kehidupan pasti berjalan bang, gitu bang. Keren lu makna hidup lu keren banget bang. Karena lu udah jelasin makna hidup lu pantas buat dapetin duit ini. Terima kasih bang sebelumnya. Thank you. Siap. Cabut.